Desa Kaligiri adalah salah satu dari 13 desa yang terletak di Kecamatan Cirampel, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Desa Kaligiri hanya 260,204 hektar dengan 131,7 hektar merupakan lahan hutan pinus milik perhutani yang terbagi dalam KPH Pekalongan Barat, BKPH Paguyengan, dan RPH IG Klanceng. Berdasarkan luas wilayah, Kaligiri termasuk desa yang kecil jika dibandingkan dengan desa-desa lain di sekitarnya. Letak geografis Desa Kaligiri berbatasan langsung dengan Desa Mendala di sebelah barat, Desa Sridadi di sebelah selatan, Desa Batursari di sebelah timur, dan di sebelah utara berbatasan dengan Desa Dukuh Benda serta Desa Segedong, Kecamatan Bubu Jawa, Kabupaten Tegal. Sebagai sebuah desa, Kaligiri mencakup 9 pedukuhan yang terdiri dari Dukuh Selada, Dukuh Lagaran, Dukuh Kerajaan, Dukuh Gudang, Dukuh Waru, Dukuh Karet, Dukuh Pereng, dan Dukuh Pakis Haji dengan kantor kelurahan berada di Desa Gudang sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan terpadu bagi 3.743 jiwa penduduknya, di mana 1.954 laki-laki dan 1.789 lainnya merupakan perempuan. Sumber penghidupan masyarakat Kaligiri dan sekitarnya juga adalah mata air yang cukup besar, itu mata air Kaligiri. Kemudian potensi lain ada hutan, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk menanam rumput pakan ternak, kemudian juga bisa menanam tanaman lain seperti kopi, kemudian juga yang akan dikembangkan menjadi objek wisata, ada Bukit Situ, itu juga merupakan bagian dari wilayah hutan yang ada di Desa Kaligiri. Kemudian potensi yang lain ya tentunya adalah sumber daya manusianya. Desa Kaligiri terletak pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut dengan kualitas tanah yang subur disertai dengan ketersediaan air yang memadai, memberikan keuntungan tersendiri bagi penduduknya yang mayoritas berprofesi sebagai petani sayur dan padi, baik sebagai buruh maupun pemilik lahan. Salah satu produk unggulan pertanian Desa Kaligiri yang sudah terkenal adalah beras hitam yang memiliki mutu tinggi. Aspek pertanian yang tergolong maju sangat mendukung bagi perkembangan perekonomian penduduk di desa tersebut. Saya menjadi petani padi hitam mulai mengembangkan awal dari tahun 2014. Pola tanam padi hitam ya pakai sistem kita jajar legowo lah, dan umur padi hitam dari mulai persemaian sampai panen itu mencapai 6 bulan lebih. Kan panennya padi Jawa itu kan padi yang gagangan, itu ya pakai ani-ani gitulah panennya. Terus dijemur kering, dirontok. Nah, udah dirontok dijadikan gabah. Setelah jadi gabah baru digiling PK. Sebelum dipakai itu disortir dulu. Beras tersebut kan banyak yang putih, banyak yang coklat. Itu disortir dulu, yang putih coklat dikeluarin, baru proses packing. Selain berprofesi sebagai petani, ada juga yang mengembangkan home industry seperti produsen keripik pangsit, keripik seledri, dan juga songkok albaki. Produk unggulan kami yaitu stik sama pangsit yang bahan bakunya adalah terigu sama rempah-rempah. Varietasnya ada yang original, balado, sama jagung manis. Yang original itu yang nggak ada rasanya, cuma asin. Kalau ini sih yang balado. Untuk kemasan ini kemasan yang gede, 500 gram, ini kemasan setengah kilo. Ya, untuk harganya 19.000. Kalau dititipin di warung-warung bisa sampai ada yang 15, ada yang 10, ada yang 30. Ya, alhamdulillah sih udah banyak peminatnya.
Membicarakan sebuah wilayah tentu tidak dapat dipisahkan dari aspek sejarahnya. Begitu pula dengan Desa Kaligiri yang memiliki sejarah panjang. Berdasarkan cerita yang dituturkan secara turun-temurun pada setiap generasinya, Desa Kaligiri sudah terbentuk jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini terbukti dengan adanya kepala desa yang memangku jabatan sebelum era 1930-an. Bekel Mukri. Begitulah masyarakat setempat akrab menyebutnya. Beliau adalah kepala desa Kaligiri yang menjabat sampai dengan tahun 1930. Setelah masa jabatan beliau usai, secara berurutan, Kaligiri dipimpin oleh Bapak Baria dengan masa jabatan dari tahun 1930 sampai 1940, Bapak Suwarno 1940 sampai 1943, Bapak Matrangi 1943 sampai 1947, Bapak Sapra atau Lurah Rekomba 1947 sampai 1950, Bapak Warlan 1950 sampai 1987, Bapak Wasro 1987 sampai 1989, Bapak Slamet 1989 sampai 1997, Bapak Sudirin 1997 sampai 1998, Bapak Slamet Yuwono 1998 sampai 2007, Bapak Nasikin SE 2007 sampai 2012, Bapak Rosidin 2013 sampai sekarang. Nah, Desa Kaligiri terbentuk sejak zaman Belanda, merupakan pecahan dari wilayah administratif Desa Dawan kira-kira sekitar tahun 1930-an. Nah, harapannya Nyong sebagai masyarakat Kaligiri bisa lebih maju maning lah. Ya kiranya di atas desa-desa yang lain lah pengen Nyong ya. Dalam menjalankan roda pemerintahan, kepala desa dibantu oleh perangkatnya yang dipercaya kompeten pada bidangnya masing-masing. Adapun struktur pemerintahan Desa Kaligiri saat ini adalah sebagai berikut. Kepala Desa, Bapak Rosidin, Sekretaris Desa, Bapak Karsono, Kasih Pemerintahan, Bapak Kalimi, Kasih Kesejahteraan, Bapak Taryono, Kasih Pelayanan, Bapak Takrib, Kaur TU Umum, Bapak Tutur Sukenggi, Kaur Keuangan, Bapak Agus Haryanto, Kasih Perencanaan, Bapak Sabar, Kadus 1, Ibu Ike Amalia Lestari, Kadus 4, Bapak Ahmad Maskuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kepala Desa Kaligiri. Saya sebagai Kepala Desa punya visi misi, diantaranya ada di bidang fisik, ada bidang kesehatan maupun bidang perekonomian dan bidang pendidikan. Untuk mencapai tujuan Kaligiri maju, aman, damai, dan sejahtera, pemerintah Desa Kaligiri terus berupaya melakukan hal-hal yang dapat menunjang tercapainya visi dan misi tersebut, meliputi peningkatan kapasitas perangkat desa, peningkatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan kapasitas RT dan RW, peningkatan kapasitas kader kesehatan, kader posyandu, dan melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan yang lain. Selain itu, pemerintah Desa Kaligiri juga terus berusaha untuk memaksimalkan kegiatan pembangunan infrastruktur yang meliputi jalan, bangunan pelengkap jalan, irigasi, gedung balai desa, sarana air bersih, dan juga berusaha untuk melakukan terobosan dengan upaya pembangunan desa wisata melalui pengembangan wisata Bukit Situ dengan melibatkan LMDH Giri Indah, Karang Taruna Bina Muda Utama, Pok Darwis, dan kelembagaan lain yang terkait. Sekalipun untuk menuju pencapaian program desa wisata tersebut baru dalam tahap rintisan dan persiapan. Untuk menuju desa maju sejahtera, yaitu saya ingin mengutamakan desa wisata. Ini wisata Kaligiri akan saya upayakan agar ke depan bisa sukses, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan bisa sejahtera nantinya. Kegigihan pemerintah Kaligiri dalam membangun desanya terbukti dari prestasi-prestasi yang telah diraih, baik tingkat kecamatan,
kabupaten maupun provinsi, dan bahkan tingkat nasional. Pada tahun 2014 misalnya, Desa Kaligiri meraih juara 1 lomba desa tingkat kabupaten. Dan pada tahun 2020, meraih predikat perpustakaan terbaik nasional dalam implementasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Guna mendukung terciptanya suasana pemerintahan yang kondusif, kemudian pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka kita mengeluarkan aplikasi yang namanya Serasi, yaitu Serap Aspirasi. Bertujuan agar masyarakat itu bisa memberikan aspirasinya lewat aplikasi tersebut dan mengirimkan aduan terhadap layanan publik yang ada di Desa Kaligiri. Kemudian yang kedua, kita juga ada namanya aplikasi ePosyandu, bertujuan agar kesehatan masyarakat, lingkup masyarakat di level RT dan RW itu dapat terpantau oleh pemerintah desa melalui Forum Kesehatan Desa. Penghargaan yang berhasil diraih memberikan motivasi tersendiri bagi pemerintah untuk mengembangkan desanya. Maka dari itu, pemerintah Desa Kaligiri terus mengharap dan mengajak kepada semua kelembagaan Desa Kaligiri dan segenap warga masyarakat Desa Kaligiri untuk terus mendukung terwujudnya Kaligiri maju, aman, damai, dan sejahtera.